Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Azam dari SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah resensi buku yang telah saya buat dalam rangka mengikuti lomba resensi buku oleh Perpustakaan Kota Sungai Penuh. Di sini saya meresensikan buku Jihad Terlarang oleh Matahari Timur atau dengan nama asli Edi Prayitno. Nah, langsung ke pembahasannya saja. Buku ini mengisahkan seorang pemuda bernama Royan yang memiliki dendam kepada tentara yang ia yakini sebagai penyebab kematian ayahnya di insiden Tanjung Priok. Ia hidup melarat di sebuah terminal dan hidup dengan berjualan koran dan kerja serabutan. Lalu ia diajak oleh temannya yang bernama Supar ke sebuah masjid yang bernama Kubah Langit. Ia ditawarkan untuk tinggal dan bergabung pada organisasi yang bernama Remaja Masjid. Setelah berapa lama ia dijadikan ketua Remaja Masjid, dan suatu hari ada kabar bahwa ada beberapa orang yang diyakini sebagai intel rezim Orde Baru yang ingin datang ke sana. Karena masih tidak aman, Royan dan teman-temannya pun berpindah-pindah tempat dan tinggal di rumah-rumah warga. Lalu cerita melakukan time skip beberapa tahun kemudian, mengisahkan Royan yang sudah berada dalam organisasi dan aktif dalam memimpin kelompok. Karena ketekunan dan kecerdasannya, ia berhasil masuk ke jajaran petinggi organisasi. Namun saat ia berada di puncak kejayaannya, dia justru menemukan banyak keanehan dari para pemimpin-pemimpin dan atasan-atasannya di organisasi ini. Yaitu kayak seperti kader yang harus mematuhi pemimpinnya tanpa tawar-menawar dengan alasan pemimpin selalu benar lah, atau calon istri atau calon suami ditentukan oleh pemimpin, jika menolak dianggap munafik atau kafir lah, dan lain-lain. Karena kekecewaannya inilah si Royan memutuskan membuat sebuah yayasan keagamaan dan literatur legal dengan surat pemerintah, guna untuk melakukan aktivitas di permukaan namun tetap menyamarkan aktivitas bawah tanah atau aktivitas organisasinya. Namun saat yayasan ini dibuat, ada sebuah peristiwa yang sebenarnya si Royan sudah sangat berharap bahwa peristiwa ini bisa menjadi pencerah atas kekecewaannya selama ini. Namun peristiwa ini justru menjadi trauma dan kekecewaan yang lebih besar untuk si Royan, bahkan membuatnya depresi, sekaligus membuka tabir dan kedok organisasi. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan buku ini itu terletak pada bagaimana ia menarasikan sebuah organisasi Islam pada masa rezim Orde Baru dulu dengan sangat jujur dan berdasarkan fakta. Terlebih lagi, sang penulis Edi Prayitno benar-benar pernah ikut andil dalam organisasi ini, yang membuat cerita ini terasa hidup dan nyata. Serta cerita dalam ini pun tidak semua tentang politik atau tentang organisasi, tapi juga diselipi komedi dan obrolan hangat para tokohnya. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya terletak pada kemungkinan kurang akuratnya informasi karena faktor ingatan sang penulis. Lalu tokoh yang dimunculkan terlalu banyak, bahkan tokoh yang cuma sekali muncul pun tetap ditampilkan karena menyesuaikan dengan jabatan sang tokoh utama kita, Royan. Lalu yang ketiga, ada konfliknya terlalu santai, tidak seperti buku-buku sejarah atau aksi lainnya yang sangat epik dan menegangkan. Ini terlalu santai, bahkan banyak konflik tuh hanya melalui rapat. Ya, kita balik lagi sekali lagi, buku ini merupakan berdasarkan pengalaman sang penulis, jadi sangat nyata ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang buku ini. Mohon maaf bila saya banyak salah kata yang diulang, gagap dan lain-lain. Mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.